Pemirsa, kembali lagi dengan saya Musafir akan membawakan berita pada siang hari ini sebagaimana dikutip oleh kompas.com bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang pelaku usaha pariwisata di ibu kota untuk menggelar perayaan pergantian tahun 2021. Hal tersebut tertuang dalam surat edaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta nomor 400 tahun 2020 tentang tertib operasional usaha pariwisata pada pergantian malam tahun baru 2020-2021. Sesuai dengan PSBB masa transisi di Provinsi DKI Jakarta, Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Bambang Ismadi mengatakan bahwa tempat usaha yang nekat menyelenggarakan acara pada malam pergantian tahun akan disegel. Berikut pernyataannya. Bambang menyebut Disparekraf melakukan beberapa upaya untuk mencegah adanya kerumunan di tempat usaha pada malam tahun baru. Upaya tersebut yakni melakukan pengawasan mandiri, pengawasan secara terpadu atau gabungan, serta pelaporan melalui warga atau media. Disparekraf DKI Jakarta tidak berencana untuk menggelar acara tahun baru, meski melalui virtual. Dinas Pariwisata hingga saat ini tidak ada rencana menggelar acara malam tahun baru, walaupun secara virtual. Begitu kata Bambang. Dalam surat edaran terdapat 4 poin edaran yang harus diperhatikan pemilik usaha pariwisata, baik berupa hotel, restoran, kafe, dan sebagainya. Bagaimana kita ketahui bahwa poin pertama adalah kegiatan operasional usaha pariwisata yang dinyatakan boleh beroperasi di masa PSBB transisi harus mematuhi ketentuan PSBB transisi. Kemudian yang kedua, pemirsa, tidak diperkenankan melakukan perayaan kegiatan malam tahun baru 2020-2021 yang berpotensi menciptakan kerumunan atau keramaian pada kegiatan. Kemudian yang ketiga, tim Satgas Penanganan COVID-19 internal yang berada di hotel dan restoran diminta untuk melaksanakan tugas pengawasan. Selain itu, tempat usaha juga harus menjamin tidak terjadi kerumunan. Pemilik atau pengelola usaha juga harus mendisiplinkan tamu atau pengunjung tentang protokol kesehatan COVID-19 yang berlaku. Selanjutnya untuk poin keempat, seluruh usaha pariwisata diminta mentaati ketentuan jam operasional yang berlaku dalam PSBB transisi. Poin kelima, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengancam akan tindak tegas apabila terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Berita selanjutnya masih dalam kutipan dari kompas.com. Epidemiolog dari Griffith University, Diki Budiman, menyebut kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi merupakan strategi yang bersifat tambahan atau pelengkap dalam penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menurut dia, harus melakukan tes dan pelacakan, lalu dilanjutkan dengan isolasi dan karantina mandiri. Berikut pernyataannya. Strategi tersebut dioptimalkan, sebab jika tidak, maka akan ada PSBB berulang-ulang yang tidak diketahui kapan berakhirnya. Diki menyebut pandemi di Jakarta juga dipengaruhi oleh daerah penyangga, yakni Jawa Barat dan Banten. Pengendalian pandemi di kedua wilayah itu juga disebut belum optimal. Tentunya, kondisi pandemi di daerah penyangga akan memengaruhi situasi pengendalian COVID-19 di ibu kota apabila tidak ada pengendalian di perbatasan. Diki mengatakan pengendalian pandemi harus dilakukan dengan sinergi dan kerjasama antar daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota.
Kerjasama ini harus difasilitasi pula oleh pemerintah pusat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia mengatakan, penambahan kasus positif di Jakarta per Selasa 8 bulan 12 tahun 2020 sebanyak 1.174 kasus. Dengan demikian, kumulatif kasus positif COVID-19 di ibu kota yang terkonfirmasi sampai hari ini menjadi 146.601 kasus. Dari jumlah tersebut, diketahui bahwa 2.248 orang telah dinyatakan sembuh dengan tingkat kesembuhan mencapai 90,2%. Sementara sebanyak 2.842 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian sebesar 1,9%. Dwi mengatakan bahwa persentase ini lebih rendah dibanding dengan tingkat kematian nasional yang mencapai 3,1%. Adapun jumlah kasus aktif di ibu kota kini turun sebanyak 22, sehingga jumlah yang masih dirawat atau menjalani isolasi mandiri kini menjadi 11.511 orang. Selanjutnya masih dalam kutipan kompas.com, puluhan pengunjung dan tamu restoran Golden Leaf International mengikuti rapid test yang pada saat dirazia protokol kesehatan selama pandemi virus corona saat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar PSBB transisi. Satpol PP DKI Jakarta melakukan razia sekaligus menyegel sementara restoran Golden Leaf karena melanggar protokol kesehatan. Restoran itu menggelar pesta pernikahan tanpa mendapatkan izin dari Dinas Pariwisata DKI Jakarta. Bahkan di dalam restoran tersebut terdapat 2 pesta pernikahan digelar sekaligus. Selain itu, manajemen restoran juga membuka layanan karaoke privat yang belum diizinkan selama PSBB transisi di Jakarta. Beberapa pengunjung dan penyelenggara pesta pernikahan terlihat melakukan protes kepada Satpol PP DKI Jakarta saat diminta melakukan rapid test. Hasilnya, sejumlah pengunjung terdeteksi reaktif. Petugas lalu menyegel restoran tersebut selama 3 kali 24 jam dan mengenakan denda sebesar 50 juta rupiah. Usai pemeriksaan, beberapa petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di aula pernikahan, serta ruang-ruangan yang ada dalam restoran tersebut. Pemprov DKI Jakarta melaporkan hingga Sabtu 12 Desember 2020, kasus positif COVID-19 di Jakarta sebanyak 151.200. Angka ini bertambah 951 kasus dari laporan pada hari Jumat tanggal 11 bulan 12 sebanyak 150.250 orang. Demikian berita yang dapat disampaikan. Saya Musafir, pamit undur diri dan tetap menjalankan protokol kesehatan yang berlaku. Sampai jumpa.